Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama kami calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kayong Utara. Di sini kami ingin berbagi praktik coaching dengan alur Tirta sebagai penerapan pembelajaran pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik pada ruang kolaborasi. Salam dan bahagia dari kelompok 4 di mana anggotanya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kayong Utara. Yang pertama ada Pak Syaroni yang bertugas di SMAN 01 Sukadana, dan yang kedua adalah Teli Agustiani yang bertugas di SDN 10 Kamboja Baru. Kami merupakan murid kelas 07.01 Kalimantan Barat, di mana fasilitatornya adalah Ibu Yanti Halimawati yang bertugas di SMAN 08 Pontianak. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Percakapan coaching dengan alur Tirta dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tujuan, tahap awal di mana kedua pihak coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini datang dari coachee. Yang kedua, identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Yang ketiga, rencana aksi. Pengembangan diri atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab, membuat komitmen atas hasil dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Bapak Ibu, ternyata kompetensi inti coaching ada 4. Yang pertama, kehadiran penuh di mana coach memberikan waktunya secara utuh untuk bersama-sama coachee menyelesaikan permasalahan atau tantangan yang dihadapi oleh si coachee. Yang kedua adalah mendengarkan aktif di mana si coach menyimak dengan seksama apa yang disampaikan oleh si coachee. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Tujuannya agar coachee menemukan solusinya sendiri. Dan yang keempat, yaitu mendengarkan dengan rasa, di mana rasa sendiri adalah receive, diterima, appreciate, apresiasi, summarize, merangkum, dan ask, tanya. Dan tipe percakapan coaching itu sendiri ada 4. Yang pertama, rencana. Yang kedua, refleksi. Yang ketiga, problem solving. Dan yang keempat, kalibrasi. Di mana keempat tipe percakapan coaching ini memiliki karakteristiknya masing-masing. Nah, Bapak Ibu, sebentar lagi Bapak Ibu akan menyaksikan praktik percakapan coaching dengan moda daring. Alur percakapannya adalah alur percakapan Tirta, di mana saya sendiri menjadi coachnya dan Bapak Syaroni menjadi coachingnya. Suasana yang kami ciptakan adalah suasana yang akrab dan cair. Assalamualaikum Bu Seli, apa kabar Bu? Sehat? Waalaikumsalam Pak Syaroni, alhamdulillah sehat. Pak Syaroni gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, kebetulan cuman pengen diskusi sebenarnya saya sama Ibu terkait dengan pembelajaran gitu. Sebenarnya kalau jadi secara fisik sehat sih alhamdulillah gitu. Cuma secara psikis kadang terganggu juga Bu dengan kondisi pembelajaran gitu kan di sekolah gitu kan. Kadang-kala ada kejenuhan gitu dari saya sendiri menghadapi kondisi-kondisi murid gitu dalam pembelajaran di kelas gitu. Oh gitu. Jadi tujuan Bapak dari pertemuan ini ingin mendiskusikan tentang apa tadi itu Pak? Kendala-kendala yang terjadi pada murid ya Pak ya. Oke, boleh Bapak sampaikan lebih detailnya lagi Pak? Kendala di sini saya kan guru bahasa Indonesia Bu. Iya. Kendala yang saya temukan itu terutama itu karena saya guru bahasa Indonesia itu
di bahasa lisan maupun bahasa tulis anak nih Bu. Karena kan Oke. di tempat saya itu kan tempat saya mengajar itu kan anak itu memang dari beragam ya, dari berbagai suku, agama dan kebiasaan di rumahnya. Terutama juga bahasa Melayu ini kadang terbawa di kelas itu Bu. Kira-kira menurut Ibu punya pandangan gitu seperti apa sih ya permasalahan untuk mengatasi sedikit permasalahan seperti ini. Kadang saya tuh kadang sudah punya trik tapi masih juga terulang gitu, terutama dalam bahasa lisan gini. Kalau dari pengamatan yang Pak Syaroni lakukan di kelas nih Pak, kekuatan yang Bapak yang sudah ada pada Bapak, yang sudah Bapak lakukan dalam mencapai tujuan yang Bapak harapkan itu apa Pak kira-kira? Kalau dari saya Bu ya, kalau dari saya itu pernah saya mencoba itu kalau di bahasa lisan itu saya memberikan naskah ke mereka Bu. Artinya kalau saat presentasi atau mereka presentasi kelas gitu ya Bu, itu mereka saya buat naskah supaya naskah itu ya untuk dipegang itu sebagai pegangan supaya saat menyampaikan presentasi itu tidak bahasa sehari-harinya nggak masuk dalam komunikasinya gitu kan. Sebenarnya kan nggak seru kan. Saya bahasa Indonesia, saya juga sudah membiasakan dengan berbahasa saya juga kadang membiasakan juga dengan bahasa Indonesia. Artinya dari saya sendiri harus tetap berbahasa Indonesia di kelas gitu kan, supaya memang ini yang pernah saya coba Bu ya, supaya memang mereka terbiasa gitu juga dengan bahasa dengan membawa teks atau naskah yang mereka terus pegang. Itu menurut saya itu menumbuhkan kepercayaan diri dari mereka gitu kan. Itu yang pernah saya coba seperti itu Bu. Nah, berarti Bapak sudah ada usaha ya, kalau saya lihat di situ betul ya Pak ya? Ya betul, udah ada sih Bu, walaupun saya merasa kadang kurang maksimal juga gitu ya, karena hasilnya kadang sesuai, kadang tidak sesuai juga gitu Bu. Oke, baik Pak Syaroni. Kalau dari pengamatan Bapak nih tentang siswa-siswa Bapak di kelas, ada nggak peluang yang bisa Bapak lakukan atau Bapak ambil untuk membuat siswa-siswa Bapak itu lebih sesuai dengan yang Bapak harapkan tadi? Iya, kalau peluang dari siswa saya itu sebenarnya saya itu justru merasa awalnya itu merasa bahwa bahasa ibu mereka itu memang harus dipertahankan ya. Memang kan bahasa daerah itu kan harus tetap dipertahankan tapi tetap menggunakan bahasa Indonesia gitu kan. Namun saya tuh dari itu saya juga justru menghindari khawatir juga dari apa yang udah saya coba itu nanti terbiasa dengan bahasa Melayunya tersebut artinya saya coba dengan biarkan dengan bahasa Melayu, bahasa ibu, tetapi ya takut keterusan gitu, mereka tetap menggunakan bahasa ibu dalam pembelajaran. Jadi awalnya saya merasa itu kekuatan dari mereka bahwa biar tetap komunikatif dalam bahasanya, ya biarkan saja mereka dengan bahasa ibunya, karena tujuan utama belajar bahasa itu adalah komunikatif. Ya, itu kekuatan yang ingin saya angkat itu justru dari bahasa ibunya. Cuman kekhawatiran saya itu justru itu keterusan gitu, terus menggunakan bahasa ibu berkepanjangan gitu kan. Jadi lebih banyak bahasa ibunya daripada bahasa Indonesia. Awalnya sih merasa itu kekuatan karena memang bahasa ibu juga memang harus tetap digunakan gitu kan. Itu juga merupakan kekayaan, kekayaan kebudayaan yang memang harus tetap dilestarikan. Ya, tapi awalnya memang saya merasa itu kekuatan dari mereka juga. Kekuatan komunikasi, terutama juga komunikasi supaya mereka lebih komunikatif. Artinya supaya mereka lebih dalam lawan bicaranya lebih aktif gitu kan, dari bentuk komunikasi itu ya, dengan tetap menggunakan bahasa yang mereka miliki saja gitu. Oh begitu. Nah Pak Syaroni, kalau dari skala 1 sampai 10 nih Pak, penggunaan bahasa Indonesia dalam pembelajaran Bapak di kelas untuk anak-anak Bapak ini, kalau dari rentang 1 sampai 10 ini, saat ini posisi anak-anak Bapak ini di mana? Kalau posisi anak-anak saya, kalau melihatnya dari rentang 1 sampai 10, saya berani untuk saat ini saya bisa menarikkan di angka 6 sampai 7 sih Bu. Artinya walaupun dalam konteksnya dan konteks yang udah pernah saya coba tadi itu, dengan mereka membiasakan dengan teks, membawa teks itu membentuk percayaan diri, itu saya udah berani menargetkan tapi 6 sampai 7 gitu ya. Tapi saya merasa belum puas sebenarnya nih Bu.
Jadi dengan langsung kalau bertujuh itu. kalau Pak Syaroni tadi mengatakan belum puas, rentang berapa nih, skala berapa sih target Bapak untuk biar sesuai dengan harapan Bapak tadi? Saya berharap sih sebenarnya tidak muluk-muluk 9 Ibu. Angka 9 saya merasa sudah cukup, artinya mereka sudah mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang benar gitu, dengan lingkup kelas gitu kan. Kalau lingkup di luar itu ya itu bahasa daerah itu tidak masalah gitu kan. Tapi saya betul-betul ingin mereka berbahasa Indonesia dengan di lingkup pembelajaran di kelas itu 9 itu sudah komunikasi yang betul-betul komunikatif gitu kan. Mereka mampu berkomunikatif tapi dengan bahasa Indonesia gitu, bukan dengan bahasa daerahnya. Untuk saat ini kan target yang terjadi itu mereka hanya menggunakan mereka akan lebih komunikatif apabila menggunakan bahasa daerah. Jadi saya ingin ingin mencoba target 9 Ibu. Oke. Nah, untuk mencapai target 9 tadi Pak, ada rencana nggak nih Pak, atau apa sih Pak rencana Bapak dalam mencapai target 9 tadi? Iya, rencana saya ya selain yang udah pernah saya buat sebelumnya, itu kan contohnya tadi membuat naskah, terus saya ingin coba juga di dalam teks, salah satu teks contohnya negosiasi itu mereka saya minta untuk membuat sebuah teks tapi dengan bahasa daerah tidak masalah saat mereka berdiskusi. Seandainya mereka saya minta membuat teks ke lapangan itu ke pasar atau apa, tapi itu dengan naskah bahasa ibu, naskah terserah komunikasi mereka di pasar, tapi dalam kelasnya itu tetap harus dalam bentuk teks bahasa Indonesia, teks negosiasinya, teks hasil pembelajaran itu rencana saya yang ingin saya buat Ibu, seperti itu. Artinya ya akan saya coba gitu kan. Semoga nanti dengan itu berkelanjutan itu bisa mencapai target 9 yang ingin saya harapkan itu, yang ingin saya capai. Ya, harapannya seperti itu Pak ya. Saya menangkap tadi Pak ada 2 rencana yang Bapak ingin terapkan kepada siswa Bapak ya. Yang pertama dengan naskah, kemudian ada teks negosiasi. Kemudian kalau kita lihat dari prioritasnya atau kemungkinan lebih besarnya nih Pak untuk mencapai target itu, yang mana sih Pak kemungkinan dulu dari rencana tadi, apakah Bapak ingin mengutamakan naskah atau teks negosiasi itu sendiri? Yang mana dulu Pak? Sepertinya teks negosiasi itu, karena dalam waktu dekat apalagi sebentar lagi kan pembelajaran teks negosiasi ini. Gitu. Dalam minggu pekan depan itu pembelajaran teks negosiasi. Terus juga teks negosiasi itu menurut saya itu agak lebih dekat dengan mereka karena mereka dengan bahasa ibu, terus hasilnya tetap dengan bahasa Indonesia. Target saya pekan depan seperti itu akan saya coba yang teks negosiasi. Oke, baik Pak. Berarti pekan depan Pak ya untuk Bapak mengaplikasikan prioritas rencana untuk teks negosiasi itu ya Pak ya. Kemudian nih Pak ada seseorang ataupun apa sih Pak yang dapat membantu Bapak untuk menjaga komitmen agar Bapak itu tetap mengutamakan menjunjung bahasa Indonesia nih, ada nggak? Atau seseorang kalau ataupun ya betul Ibu. Memang kalau sendiri memang tidak bisa Bu ya. Benar. Kalau saat ini saya mencoba teman rekan sejawat sesama guru bahasa Indonesia, kebetulan di sekolah itu ada 3. Jadi 3 teman saya itu akan saya coba gunakan pola ini Bu. Pola ini dalam terutama dalam teks pembelajaran berbasis teks. Di kelas 10 itu bisa juga dengan teks deskripsi, jadi dengan dimulai dengan bahasa daerah atau apa dalam bentuk nanti di laporan atau teks laporan Bu ya. Di kelas lainnya itu teks laporan hasil observasi itu dengan pola yang sama. Saya juga ingin menerapkan ini bersama teman-teman juga supaya memang sama paralel gitu ya. Maaf bukan jenjang, setiap jenjang di 3 teman saya itu menggunakan pola yang sama. Itu ingin saya terutama di teman-teman saya sesama guru bahasa Indonesia dulu untuk saat ini. Oke, jadi kita tidak bisa sendiri Pak ya, tetap membutuhkan orang lain ya Pak ya. Oke, baik Bapak. Kemudian bagaimana Pak dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Apa sih yang sudah Bapak dapatkan dan Bapak temukan atas tadi mungkin bisa dibilang keresahan ya Pak ya, keresahan Bapak terhadap materi bahasa Indonesia dengan penggunaan bahasa ibu untuk anak-anak Bapak itu sendiri?
Terima kasih Bu Teli. Sebenarnya saya cukup tercerahkan Bu ya dari apa yang dari diskusi kita saat ini. Ibu menanyakan maksudnya apa yang Ibu berikan, tanyakan bagaimana target, apa yang harus saya capai, bagaimana saya mencapainya. Itu sama-sama saya juga terbuka pikiran saya bagaimana langkah yang akan saya lakukan ke depannya gitu kan. Mungkin untuk selanjutnya setelah ini mungkin saya berharap juga tetap terjalin komunikasi Bu ya. Nanti mungkin setelah ini juga akan saya ingin berkomunikasi lagi dengan Ibu terkait mungkin masalah yang sama kalau memang ada kendala gitu, berbagi kondisi gitu, bagaimana apa yang sudah saya temukan atau sudah saya capai. Terima kasih Bu Teli atas arahannya, komunikasi kita sampai saat ini. Ya, sama-sama Pak Syaroni. Saya tunggu hasil rencana Bapak untuk tes negosiasi. Kirim video ke saya juga boleh Pak. Saya tunggu nanti sharing-sharing tentang kegiatan Bapak bersama anak murid Bapak untuk menerapkan bahasa Indonesia di pembelajarannya. Oke. Iya, terima kasih. Akan saya kirim Ibu setelah pekan depan pembelajaran yang udah saya coba laksanakan. Siap. Bapak Ibu baru saja menyaksikan praktik percakapan coaching dengan moda daring menggunakan alur Tirta dengan topik keresahan kentalnya penggunaan bahasa ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Berikutnya, Bapak Ibu akan menyaksikan praktik percakapan coaching dengan topik kedua, yaitu keresahan mengatur waktu dalam tanggung jawab, di mana coachnya adalah Bapak Syaroni dan coachingnya adalah Teli Agustiani. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syaroni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Teli, gimana Bu? Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, saya baik, saya sehat hari ini. Pak Syaroni, saya mau ngucapin terima kasih ya Pak, karena Bapak udah mau meluangkan waktu nih untuk bahasanya itu mungkin ngobrol-ngobrol ringan kali ya Pak sama saya tentang ada keresahan sedikit yang ingin saya berbagi dengan Bapak nih Pak. Siap ya Bu. Jadi kira-kira keresahan yang Ibu rasakan sekarang itu apa ya dalam berarti dalam tugas sebagai guru ya, guru, sebagai sekarang juga mungkin punya aktivitas lain sebagai guru penggerak, terus Pak, mungkin di dalam di sekolah juga ada sebagai tugas tambahan lain gitu sebagai di sekolah itu. Kira-kira apa tantangannya Bu? Iya benar sekali Pak. Jadi saya ini pada kesempatan kali ini pengen ini sih Pak minta pendapat mungkinnya dari pandangan dari Bapak atau solusi lah, mungkin Bapak bisa bantu saya. Saya ini sekarang tengah menghadapi kebimbangan, keresahan. Satu sisi saya ini kan seorang guru Pak, seorang ASN yang dituntut memang seharusnya harus bisa standby lah di sekolah seperti itu mendampingi anak-anak belajar. Tapi di satu sisi karena saya sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak yang memang tidak selamanya maksudnya waktunya untuk guru penggerak itu sendiri kan tidak lama ya, hanya sekitar 6 bulan. Dan memang saya rasakan itu kalau dilihat untuk tanggung jawab saya sebagai guru di sekolah itu memang agak terganggu ketika saya harus mengerjakan tugas di LMS, mengingat saya ini ditugaskan di daerah pulau di mana tidak ada sinyal, kondisi listrik pun memang tidak ada kecuali pakai tenaga surya seperti itu Pak. Dan ketika musim penghujan itu akses jalan menuju ke sekolah juga menjadi tantangan tersendiri buat saya. Jadi ada 3 nih Pak yang membuat saya itu agak kewalahan yang saya rasakan. Tugas saya sebagai guru dan sekaligus ASN ya Pak, tanggung jawab jadi jatuhnya nih. Kemudian saya mengikuti guru penggerak, ini tantangan juga walaupun waktunya tidak sebentar, tapi saya juga harus tidak bisa mengabaikan tugas saya sebagai guru ini. Dan alhamdulillah saya juga dipercaya nih Pak sama rekan-rekan dan kepala sekolah saya untuk memegang tanggung jawab untuk menjadi bendahara BOS gitu. Jadi ini kan sekarang lagi musim-musimnya ini Pak menyusun ARNAS. Iya,
ARKAS, Oh, RKS, RKS. Jadi RKS ya. biar anggaran untuk sekolah itu jadi juga lumayan menyita waktu. Satu sisi saya ingin mengerjakan ketiga-tiganya ini Pak secara seimbang, tapi satu sisi ketika kita melihat faktanya di lapangan itu benar-benar saya kesulitan. Sebenarnya ibaratnya tuh ada hal yang dikorbankan. Ini saya tidak bicara dengan masalah keluarga, anak, dan ibaratnya suami yang saya telantarkan, itu saya kesampingkan. Ini cuma 3 aja nih. Jadi kesulitan yang ditemukan itu apa ya? Gimana Satu Pak? persatu kesulitannya coba. Kesulitan yang Ibu dapatkan gitu dari 3 hal itu seperti apa? Iya, sebenarnya semuanya ini kalau untuk 2 ya Pak ya, untuk guru penggerak sama RKS BOS ini kan kaitannya sama sinyal Pak. Sinyal. Nah, itulah sinyal listrik, dimana kalau saya nggak berani tuh Pak nyoba ngecas laptop. Listrik mungkin bisa sih Pak pakai tenaga surya, cuman saya udah juga pernah konsultasi sama teman CGP Pak Suprapto. Kebetulan beliau itu mengerti dan sangat paham tentang kelistrikan. Jadi beliau jangan menyarankan, kan beliau juga tugas di Pulau Betok ya. Jadi beliau tidak menyarankan untuk mengecas laptop itu menggunakan tenaga surya, karena itu bisa bikin baterai laptopnya itu cepat rusak. cepat rusak. Jadi dayanya nggak 220 volt itu ya. Iya benar Pak. Jadi saya nggak berani tuh Pak ngambil resiko untuk bawa laptop mengerjakan yang bersifatnya offline di sekolah. Gimana Pak? Jadi gimana tuh Ibu mencoba menanggulanginya gitu Iya. dari Ibu kalau masalah itu? Benar. Cara saya menanggulanginya yaitu tadi Pak, saya jadi harus membagi waktu antara tanggung jawab saya sebagai guru. Artinya saya tidak bisa hadir secara penuh Pak di sekolah. Dalam waktu 1 minggu itu saya harus membagi waktu ketika saya harus mengajar kapan. Kebetulan kan di guru penggerak ini memang ada aksi nyata ya Pak, dan kadang-kadang kita ada sesi berbagi praktik baik juga dengan rekan sejawat kita. Nah disitulah saya menggunakan kesempatan untuk datang ke sekolah, hadir di sekolah gitu kan. Tapi di satu sisi saya juga harus mengerjakan tanggung jawab saya sebagai guru penggerak untuk menyelesaikan tugas-tugas di LMS saya. Dan ini Pak, sambil, bahasanya mungkin sambil ya, karena ini kan bukan yang utama untuk bendahara BOS ini. Ya ada waktu luang saya coba cicil untuk mengerjakan RKS dan laporan BOS itu sendiri Pak. Iya. Kalau dari prioritas dari ketiga hal itu biasanya Ibu memprioritaskan yang mana? Nah dari saya 3 hal tersebut. Iya, dari 3 ini ya Pak ya. Saya sih dari dulu selalu memakai strategi SWOT itu Pak, strength, terus weakness. Jadi kita akan melihat urgensitasnya dulu. Yang saya kadang melihat deadline-nya lagi Pak. Kayak LMS kan jelas ya Pak ya. Seperti itu. Iya, ada deadline waktunya gitu ya kalau di LMS ya. Iya, kalau LMS kan jelas nih ada deadline waktunya. Kalau BOS juga kadang ada deadline waktunya, tapi rentang waktunya lebih lama. Jadi saya akan mendahulukan yang lebih urgen dan waktunya dituntut lebih dahulu gitu, walaupun sama-sama penting gitu, Mbak. Jadi saya usahakan mengerjakan yang lebih urgen dan lebih penting dulu, baru setelahnya yang lainnya. Dan untuk anak siswa saya ketika kegiatan guru penggerak saya dan aktivitas bendahara saya bisa saya tunda dulu, saya akan kembali ke sekolah, seperti itu Pak. Sudah seperti itu. Berarti ini kendala utamanya terkait dengan waktu gitu Pak ya. Iya Pak. Jadi dari manajemen waktu yang udah Ibu petakan gitu, itu sudah berapa target berapa persen gitu loh, atau kalau dari angka 1 sampai 10 gitu, dari manajemen waktu yang udah Ibu coba petakan itu sudah saat ini yang udah tercapai itu kira-kira udah di angka berapa Bu? Kalau dari 1 sampai 10 mungkin untuk waktu saya berbagi dengan anak-anak murid saya ya Pak di sekolah dengan kegiatan guru penggerak dan bendahara BOS ini bisa dibilang mungkin di angka 4 Pak. Di angka 4 masih saya belum berani untuk bilang ke angka 5, karena terkadang itu yang waktu yang mepet-mepet itu Pak yang bikin saya jadi nggak bisa pulang dulu ke pulau nih, karena udah ditagih dengan pihak dinas atau udah ditagih dengan LMS yang waktunya sudah jelas gitu kan. Jadi saya harus menyelesaikan itu dulu baru saya bisa kembali ke sekolah, seperti itu Pak.
Jadi kalau target ibu itu kan sekarang sudah di angka 4 gitu. Jadi Iya. target yang menurut ibu akan maksimal nantinya akan dicapai itu di angka berapa? Jadi terutama terkait dengan waktu gini kan. Iya. Harapan mungkin kita bicaranya apa namanya nih Pak, setelah guru penggerak ini selesai mungkin ya. Karena kalau Oh, guru berarti penggerak ini masih berlangsung, saya tidak berani untuk menargetkan lebih tinggi Pak, ya mungkin 5 lah, harapannya bisa 5. Kalau Oh, udah 5. nggak terlalu, maksudnya ini kan modul guru penggeraknya kan ini tinggal satu modul ya, modul 3 kita kan Pak. Nah nanti mungkin kalau sudah agak renggang, saya mungkin bisa di angka 5 atau 6. Tapi ketika guru penggerak ini sudah benar-benar selesai tuntas, ya saya inginnya di angka 9 atau bisa kalau bisa saya di angka 10 gitu, bisa full di sekolah bersama anak-anak saya untuk apa ya, membayar kesalahan-kesalahan ketika saya meninggalkan mereka gitu. Jujur saya merasa bersalah Pak atas itu semua. Oh, oke. Berarti di komitmen di angka 10 gitu ya. Komitmen bahkan berharap Harapannya, komitmen Pak. di angka 10 ya. Iya, Ya, luar biasa. Artinya harapannya. memang ya, terkait waktu ya memang Iya. ya. Waktu bagaimana kita memanajemennya gitu ya. Iya Pak. Jadi mungkin Bu Teli terima kasih. Mungkin Sama-sama, ini Pak. dari Saya apa yang terima telah kita kasih sampaikan. loh. Ya, sama-sama Bu. Artinya Ibu dari yang kita komunikasikan kira-kira terkait waktu gitu. Menurut Ibu Iya. apa yang udah Ibu dari komunikasi kita sedikit ini, apa yang udah Ibu dapatkan berkait dengan waktu, manajemen atau target waktu yang akan Ibu capai gitu? Iya, awalnya saya tuh agak bingung Pak, jujur saya tuh bingung. Kadang ada apa ya, sisi lain lagi di luar diri saya, misalnya dari rekan sejawat gitu kan, apalagi image guru penggerak ini sangat berat Pak. Apa ya bahasa pundaknya itu semakin berat ketika cuman istilahnya guru ASN aja sebenarnya berat ya Pak ya. Kita punya apa ya, pandangan kita akan dipandang beda ketika kita tuh hanya guru honor sama guru ASN tuh beda. Dan kita tuh dituntut lebih berat untuk yang guru ASN, apalagi ditambah udah ASN guru penggerak pula gitu kan. Jadi tuh pundaknya jujur makin berat ketika ada masyarakat sekitar, orang tua, anak murid, kemudian apa namanya, rekan sejawat yang memandang seakan-akan saya itu seperti melalaikan tanggung jawab saya. Tapi saya sih Pak berusaha setiap kegiatan yang saya lakukan yang tidak apa namanya sampai meninggalkan tanggung jawab saya di sekolah, saya pasti memberi informasinya itu di grup WhatsApp sekolah Pak. Kami punya grup WhatsApp di internet sekolah kami. Jadi insya Allah sih kawan-kawan kopi terus. Ya, bentuk tanggung jawabnya tetap seperti ada gitu, maksudnya tetap walaupun dengan sempit ya, tapi tetap juga memberikan memberikan informasi ke sekolah terkait hal itu sih Pak usaha yang saya coba lakukan. Jadi biar tidak ada apa ya, prasangka-prasangka yang tidak baik lah terhadap diri saya gitu kan, karena saya ini tidak datang ke sekolah tuh bukan main-main, bukannya santai-santai, tapi ada tanggung jawab yang saya sedang selesaikan seperti itu. Berarti ya baik Bu Teli, silakan. Saya rasa ini udah cukup baik, artinya Ibu udah punya target juga, udah punya keinginan yang akan dicapai, jadi itu tetap dilanjutkan Bu. Terima kasih untuk komunikasinya hari ini. Semoga nanti tetap mampu untuk memanajemen waktu sesuai dengan harapan dan sesuai dengan harapan dengan kondisi Ibu saat ini. Terima kasih Bu Teli. Saya terima kasih ya Pak Syaroni. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Saya selalu Pak Syaroni. Salam buat keluarga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik percakapan coaching menggunakan alur tirta dengan moda daring yang telah dilakukan oleh Bapak Syaroni dan Teli Agustiani secara bergantian. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam tergerak, bergerak, menggerakkan. Sampai jumpa.